Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 19 Agustus 2022 bersama Romo Petrus Santoso SCJ dari Hong Kong. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice di mana saja berada, mari kita membaca dan merenungkan Injil hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Mari kita baca bersama-sama. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice di mana saja berada, setelah saya membaca dan merenungkan perikopa ini, kemudian muncullah refleksi saya demikian. Refleksi itu saya tulis dengan rapi, dan saya ingin membacakan refleksi itu dan membagikannya kepada para sahabat Fresh Juice di mana saja berada. Dan tema yang saya pilih untuk refleksi ini adalah Aku merindukan gerejaku yang ... Dan saya akan melanjutkan apa yang aku rindukan dari gerejaku itu. Kita mulai demikian. Aku merindukan gerejaku yang hadir dengan ciri khasnya, yaitu menghadirkan ajaran Tuhan Yesus tentang hukum kasih. Sehingga setiap pribadi benar-benar merasakan sungguh dikasihi. Aku merindukan gerejaku yang hadir dengan keramah tamahannya, di mana umat dan gembala, umat dengan umat yang lain, gembala dengan gembala yang lain, saat berjumpa selalu ada senyum kebahagiaan di antara mereka, bukan menampilkan wajah yang bermuram durga, baik saat berjumpa maupun saat meninggalkan gereja. Aku merindukan gerejaku yang bukan menjadi tempat untuk persaingan,
yang saling menyingkirkan atau mengesampingkan, tetapi menjadi tempat yang selalu dirindukan karena adanya persaudaraan iman yang sejati. Aku merindukan gereja yang satu sama lain sungguh bisa saling menerima adanya perbedaan dan tidak saling menolak karena kita berbeda. Ada kesadaran bersama bahwa perbedaan itu adalah kekayaan bersama karena Tuhan telah menyatukan yang berbeda itu untuk berjalan bersama-sama. Aku merindukan gerejaku yang bisa menyapa semuanya dan menjadi tempat bagi semuanya untuk bisa saling menyembah Tuhan. Engkau kaya atau miskin, dirimu punya tempat yang sama di situ. Engkau berkuasa atau tidak berkuasa, dirimu bisa berdoa di situ. Engkau merasa terhormat atau tidak terhormat, dirimu ada tempat di situ. Engkau merasa suci atau berlumur dosa, dirimu tetap punya tempat di situ. Aku merindukan gereja yang satu sama lain bisa bekerja sama dalam pelayanan. Tidak merasa terpaksa atau dipaksa. Tidak merasakan dikorbankan atau melihat dirinya menjadi korban. Sebab yang namanya pelayanan dimaksudkan bukan untuk memegahkan diri di hadapan Tuhan. Kalaupun kita mau bermegah, kita harus bermegah dalam Tuhan. Aku merindukan gereja yang satu sama lain hatinya tergerak untuk menyumbangkan talentanya bagi kemajuan gereja. Ada berbagai macam karunia, tetapi sumbernya sama, yaitu karunia yang berasal dari Tuhan sendiri. Jangan sembunyikan talentamu, tetapi sumbangkanlah talentamu untuk memberikan warna bagi kehadiran gereja. Aku merindukan gerejaku yang umat dan gembalanya, umat dengan umat yang lain, dan gembala dengan gembala yang lain bisa hidup berdamai. Tidak mudah konflik, tidak mudah marah, dan tidak mudah saling menjatuhkan atau menjelek-jelekan satu sama lain. Wajah gereja haruslah wajah yang damai, supaya setiap pribadi yang hadir sungguh bisa merasakan kedamaian itu pada wajah umat dan gembalanya. Aku merindukan gerejaku yang para gembalanya bisa memberikan siraman-siraman rohani, khotbah, homili atau renungan yang menyegarkan, tidak membuat wajah berkerut karena penuh tanda tanya atau membuat bosan sehingga membuat umat Allah lebih memilih tidur atau ngobrol sendiri. Aku merindukan gerejaku yang para gembalanya tidak mudah melepaskan jubahnya, tetapi
setia dengan panggilan yang telah dipilihnya. Dia sudah tahu resikonya, yang mengikutinya benar-benar di situ. Siapa saja yang menjadi gembala bisa menjadi teladan bagi umat di dalam kesetiaan dan kesucian. Aku merindukan gerejaku yang membuat setiap umat Allah, setiap pulang dari gereja dan usai merayakan Ekaristi, menemukan kesegaran di dalam hidupnya, dan pulang tentunya penuh dengan kegembiraan dan sukacita, karena dari gereja di mana dia bertumbuh, dia sungguh menjadi semakin kuat dan kokoh imannya, sehingga ini benar-benar menjadi pondasi bagi hidupnya setiap hari. Aku merindukan gerejaku yang bisa memastikan bahwa setiap umat Allah tahu tujuan hidupnya yang terakhir tentunya, dan mengerti tentang panggilannya, yaitu panggilan akan kekudusan. Dan setiap umat Allah benar-benar merindukan keselamatan dan hidup kekal. Yes, akhirnya saya yakin kita semua bisa mewujudkan gereja yang kurindukan itu, jika masing-masing dari kita setia dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Para sahabat Fresh Juice di mana saja berada, mari kita wujudkan kerinduan dari gerejaku ini dan juga gerejamu, di mana pada hari ini kita benar-benar mendengarkan hukum kasih yang diberikan oleh Yesus kepada kita untuk mencintai Allah dan sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. You are the best. Bye-bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 19 Agustus 2022. Terima kasih kepada Romo Santoso untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.